Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mencoba melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Adapun sebagai supervisor saya Andri Suandani, lalu sebagai coach Siti Fatimah, dan sebagai coach yaitu Susiati. Sekian, izinkan kami untuk memulai. Ya di sini ya. Ibu Susi, mangga di off cam. Baiklah, ini adegan supervisi. Assalamualaikum, Bu Ais. Waalaikumsalam, waalaikumsalam Pak Andri. Selamat siang. Alhamdulillah, selamat siang. Ya, ini izinkan saya berlaku sebagai supervisor, Bu Ais. Ya, mangga Pak. Sebelum Bu Ais melakukan coaching kepada Ibu Susi, mungkin kita diskusi awal dulu ya Bu ya? Siap Pak. Siap, mau apa dulu nih Pak yang kita diskusikan? Nah ini yang pertama, kita perlu memahami dulu rubrik penilaian percakapan coaching nih. Sudah kita download ya? Kita tinggal baca dan sesuaikan saja ya Bu ya? Iya. Siap Pak, alhamdulillah saya sudah pelajari rubriknya, rubrik penilaiannya Pak. Ini selanjutnya seperti yang sudah kita ketahui Bu, bahwa kompetensi coaching itu kan ada 3 ya, yaitu apa saja? Presensi, lalu yang kedua mendengarkan aktif ya, dan ketiga pertanyaan berbobot. Nah Ibu ingin saya membantu kompetensi yang mana Bu? Yang itu Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi dalam membuat pertanyaan berbobot. Iya. Oh iya, dari kompetensi pertanyaan berbobot itu, kira-kira bagian mana Bu yang ingin untuk saya amati? Itu jadi kemampuan saya dalam merespon jawaban dari coach Pak. Jadi bagaimana saya menemukan kata kunci sehingga saya bisa membuat pertanyaan berbobot untuk coach yang sesuai dengan jawabannya gitu Pak. Iya. Ini bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan Ibu nih? Kalau boleh saya kasih skala 10, ini kira-kira untuk penguasaan membuat pertanyaan berbobot itu, Ibu ada di nilai berapa kira-kira Bu sebelum ini? Karena sebelumnya kita pernah latihan ya Pak ya? Iya. Jadi saya sedikit banyak memahami. Kalau ditanya kondisi sekarang ada di nilai 1 sampai 10, mungkin saya ada posisi 6 Pak. Oh iya. Ini Bu, kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini Bu? Kira-kira harapannya nih? Harapannya tentu tadi ya Pak, sesuai dengan harapan saya tuh ingin membuat pertanyaan yang berbobot. Terus dengan kondisi awal saya masih di posisi 6, mudah-mudahan setelah saya berlatih saya ada di posisi 8 dalam kemampuan membuat pertanyaan berbobot. Mantap Bu, sip nih. Semoga Ibu nanti semangat. Nah selanjutnya efisiensi waktu, ayo kita temui Bu Susi. Ibu mulai saja kegiatan coachingnya. Ya Pak. Ibu Susi boleh tampil. Silakan Bu Susi. Ya. Kameranya
On cam, oke. Siap. Oke, selamat siang Bu Susi. Selamat siang, Bois. Ibu Bu Susi, Susi ada Gimana? izinkan saya mengobservasi nih ya, coach dan coachnya. Ya, Mangga, Bapak. Iya, Bapak ayo, Mangga. voice dimulai. Oke, Bu Susi, ada kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Iya, Bois. Kita mulai dari mana dulu ya, nih, Ibu? Kayaknya dari saya dulu deh ya, Bu ya. Ini, Bu, saya teh punya masalah. Sebenarnya bukan masalah sih, lebih ke apa ya namanya? Lagi pengen punya target gitu. Lagi pengen punya target sendiri gitu. Oke, gimana nih, gimana? Saya kan sekarang lagi mempelajari ini ya, pembelajaran berdiferensiasi di PGP yang sekarang saya sedang ikuti. Nah, saya tuh ingin menerapkan di kegiatan pembelajaran saya gitu, Bu. Oh, gitu. Oke, Bu, kita diskusi sekarang ya, Bu ya. Menarik menurut saya ini. Kita tarik kesimpulan bahwa obrolan ini tujuannya adalah ingin memahami bagaimana Bu Susi bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Betul, Bu? Iya, betul banget, Boys. Jadi saya tuh pengen narapin pembelajaran berdiferensiasi. Tapi kadang suka masih nggak pede tuh, kadang masih gagap. Saya ini udah bener belum nih narapin pembelajaran ini gitu, yang udah saya terima dari PGP kemarin itu. Oke, Ibu sudah mulai mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi jadi ya, Bu ya? Iya, saya udah mulai mencobanya di kelas pembelajaran berdiferensiasi itu, tapi kadang masih belum pede gitu. Oh iya, menurut Ibu dari 3 strategi berdiferensiasi, yaitu konten, proses, produk ya, mana yang memungkinkan paling sering dilakukan oleh Ibu? Menurut saya ketiga-tiganya kayaknya punya porsi masing-masingnya, Bu, yang bisa diterapkan di sekolah, di dalam kegiatan pembelajaran. Tapi kadang saya tuh masih bingung yang tepat tuh yang mana gitu untuk proses pembelajaran tuh. Kalau boleh tahu kenapa nih Bu Susi masih bingung tuh, kenapa alasannya? Alasannya ini sih dari materi sendiri, materi yang saya mau sampaikan tuh. Ini cocoknya tuh di mana, apakah ke diferensiasi proses atau ke diferensiasi produk atau ke kontennya gitu, masih bingung di sananya. Tapi saya lebih cenderungnya suka ke diferensiasi produk sih, Bu. Oh, mungkin menurut Ibu diferensiasi produk itu lebih mudah ya, Bu, untuk diterapkan. Iya, benar. Jadi kalau diferensiasi produk kan, jadi nanti hasil karya si anak tuh lebih beragam gitu. Dibandingkan saya memilih diferensiasi konten atau diferensiasi proses gitu. Lebih mudah yang produk kayaknya. Oh, oke. Jadi untuk awal-awal Bu Susi lebih konsen ke diferensiasi produk dulu ya? Ya. Si anak juga kayaknya nanti lebih tertarik gitu kalau produk yang pengen mereka buat itu lebih beragam, berbeda dari teman-temannya tuh, pasti lebih antusias mereka. Kreativitasnya juga pasti lebih muncul lagi. Kira-kira dalam praktiknya itu Ibu menerapkan diferensiasi produk seperti apa, Bu? Bisa diceritakan? Dalam prakteknya saya coba menerapkan di tugas-tugas dalam pembelajaran. Saya memberikan mereka kebebasan untuk mereka tentukan sendiri nanti bentuk tugasnya, hasilnya tuh mau seperti apa sih gitu. Ke sana, Bu. Oh, maksudnya membebaskan itu seperti apa, Bu? Gimana? Contohnya misalkan dalam ini ya, Bu,
tugas membuat laporan. Nah, tugas membuat laporan nanti saya beri mereka kebebasan bentuk laporannya, apakah mau dalam bentuk slide video atau mau dalam gambar, infografis, atau lain-lain yang mereka bisa aja, yang mereka lebih kreatif gitu, lebih menarik untuk mereka. Ide bagus itu, Bu. Berarti sudah terbayangkan ya nanti murid akan antusias memilih bentuk media laporan yang disukainya gitu ya, lebih bebas juga. Benar. Kira-kira kapan nih Ibu mau mulai menerapkannya? Untuk mulai mencoba menerapkan kayaknya mulai minggu depan, Bu. Jadi untuk minggu sekarang kan saya mau nyusun dulu ini perangkat pembelajarannya dulu yang disesuaikan untuk diferensiasi produknya. Nah, setelah menyusun perangkat pembelajarannya mungkin baru saya praktekkan di minggu depan, rencananya seperti itu. Wah, hebat nih Ibu Susi, bisa jadi inspirasi buat rekan-rekan di sekolah Bu Susi. Selamat dan sukses ya Bu ya. Amin. Bu Is, terima kasih nih. Saya jadi dapat pencerahan setelah ngobrol-ngobrol sama Bu Is. Dapat solusi juga. Mudah-mudahan lancar pembelajarannya Bu Susi. Amin, amin, amin. Mangga Bu Makasih, Bu Susi. Is. Ya, makasih Bu Is. Ya, mangga sama. Baiklah, terima kasih Ibu-Ibu. Ini saya izinkan melakukan kegiatan pasca supervisi dengan Bu Is. Ibu Susi, izinkan untuk Ibu Susi untuk off cam dulu. Baiklah, Bu Is. Ya, Wah, Pak. ini menarik Bu. Ini apresiasi buat Ibu yang sudah melakukan coaching terhadap Ibu Susi. Nah, menurut Ibu, jika menilai sendiri, bagaimana performa Ibu nih dalam kompetensi tadi? Terima kasih Pak apresiasinya. Namun jika saya menilai sendiri, sepertinya proses coaching khususnya kompetensi pertanyaan berbobot itu sudah mulai berjalan dengan baik, tapi masih ada sedikit kekurangan, Pak. Apa itu Bu? Mengapa demikian? Itu Pak yang menjadi penekanan kita di kegiatan pra sebelumnya. Saya menekankan di kemampuan membuat pertanyaan berbobot. Nah, itu saya rasa di sini saya masih kurang maksimal. Oh iya. Oh gitu ya. Ini selanjutnya bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh Pak, boleh. Mangga. Ini begini Bu. Saya mengamati tadi pada saat melakukan coaching, Ibu itu sudah sesuai, malahan melebihi standar yang telah kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Ibu dengan penilaian saya? Alhamdulillah, jika demikian Pak, terima kasih. Secara rencana sih, saya memang sudah cukup puas dengan apa yang sudah saya terapkan pada praktik coaching kali ini ya. Sedikit kurangnya ya, saya rasakan adalah adanya jeda yang agak lama sih dari pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya ajukan. Jadi kalau bahasa kasarnya, kadang saya masih suka nge-lag gitu Pak, untuk ngasih pertanyaan selanjutnya. Iya. Ini merujuk pada pendapat Ibu, dari pengamatan yang saya lakukan bahwa ada sedikit yang perlu kita kembangkan dalam mengatasi hal yang tadi itu ya Bu ya. Ini bagaimana menurut Ibu? Betul Pak, betul yang Bapak katakan. Saya perlu ada yang perlu saya kembangkan, yaitu yang di dalam membuat pertanyaan berbobot. Belum maksimal Pak. Iya, betul Bu. Sesuai dengan tujuan yang sudah kita rencanakan sebelumnya ya Bu ya, yaitu bahwa Ibu ingin mengembangkan di kompetensi membuat pertanyaan berbobot. Ini kira-kira kesulitan yang bagaimana Bu yang mengenai hal tadi itu? Ini Pak, kesulitan jujur ya Pak yang dirasa itu yang menggunakan metode metode rasa ya Pak ya. Saya merasa lemah di summary.
Jadi kecepatan berpikir saya dalam merangkum tiap jawaban koci. Lalu saya buat pertanyaan berdasarkan jawaban atau respon koci. Jadi kadang saya nge-lag gitu ya, jadi terasa agak lambat. Ada jeda berpikir yang saya rasa itu terlalu lama gitu, sehingga pertanyaan selanjutnya yang muncul itu menjadi terkesan lama gitu Pak, nggak fast respon. Iya, terkesan lambat gitu ya. Ya, betul. Jadi ini menurut Ibu, kalau boleh saya sebutkan, mungkin Ibu merasa kurang apa? Kurang cukup tektokannya itu ya dengan coach itu ya? Iya, betul Pak. Iya. Nah Belum itu, tektokan gitu. ya, Ibu merasa akibat lambat berpikir atau gimana tuh? Sepertinya sih saya iya sih Pak ya. Jadi perlu pembiasaan sepertinya kalau masalah itu sepertinya Pak. Betul. Itu pembiasaan bagaimana maksudnya, Bu? Jadi saya harus sering-sering gitu melakukan coaching sehingga dengan sering melakukan itu maka saya akan terbiasa berpikir dengan cepat. Pertanyaan-pertanyaan berbobot akan muncul dengan lebih baik lagi gitu Pak. Iya. Karena pengalaman ya. Sepakat sih sebenarnya saya sepakat dengan Ibu bahwa dengan terbiasa melakukan hal tersebut, kita tentu akan terbiasa pula membuat pertanyaan-pertanyaan menggali yang cepat ya Bu ya. Mungkin secara metodik kita harus sering menerapkan metode rasa itu ya Bu ya. Ada lagi tidak Bu yang kira-kira harus dikembangkan ke depannya? Ya mungkin ini Pak, untuk membuat pertanyaan berbobot itu sepertinya saya harus lebih banyak membaca ya Pak ya. Jadi istilahnya itu saya harus sering menggali ilmu, ya ilmu pengetahuan, sehingga dengan menguasai materi kita akan mampu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu juga saya sepakat Bu. Betul, kata Ibu, semakin kita menguasai materi akan semakin memudahkan kita untuk membuat pertanyaan-pertanyaan menggali. Nah, berarti kita sekarang sudah bisa menghasilkan kesimpulan ya Bu ya. Coba kira-kira hal yang dapat kita simpulkan di obrolan kita ini apa Bu? Oke, saya akan coba simpulkan. Mungkin yang pertama saya harus lebih sering melakukan coaching supaya kemampuan membuat pertanyaan berbobot itu semakin terasa dengan baik. Yang kedua, saya juga harus banyak membaca, berliterasi untuk menambah pengetahuan dan penguasaan berbagai materi ya Pak. Wah. Begitu mungkin Pak. Betul. Mantap Bu. Selamat dan sukses. Saya kira saya pun akan melakukan hal yang sama atas ide tersebut. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak, semoga sukses juga. Siap.